Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osmi Sinamilia dengan NPM 21170511030 akan sedikit menjelaskan tentang pengelompokan jenis operasi set instruksi sebagai tugas dari mata kuliah pengantar organisasi komputer. Yang pertama ada pengertiannya. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU dengan sebuah kamus berisi daftar perintah apa saja yang dapat dilakukan oleh sebuah prosesor dan biasanya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tertentu. Instruksinya berbentuk machine code atau bahasa mesin, yang mana aslinya biasanya berada dalam bilangan biner. Untuk programmer, biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia, biasa dikenal dengan nama bahasa assembly. Karakteristik mesin instruksi, pertama dalam elemen instruksi mesin, ada operation code atau opcode, yaitu kode operasi berbentuk kode biner. Kemudian ada search operand reference, adalah input operasi dari operand. Yang ketiga, result operand reference, yaitu merupakan hasil atau keluaran dari operasi. Yang keempat adalah next instruction reference. Elemen ini menginformasikan CPU, posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Operand dari suatu sistem operasi dapat berada pada memori utama atau memori virtual, kemudian register CPU atau perangkat input atau output. Format instruksi opcode alamat. Kode operasi atau opcode direpresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut mnemonik. Contoh mnemonik itu ada add, artinya penambahan, ada sub, artinya pengurangan, atau load, yang artinya muatan data ke memori. Jenis-jenis instruksi, pertama data processing, arithmetic, dan logic instruction. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data mengolah dan memanipulasi data mentah menjadi informasi atau hasil pengolahan. Sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran. Kemudian ada data storage, memory instruction. Sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu 3 fungsi inti dari komputer modern, yaitu mempertahankan informasi. Ia merupakan salah satu komponen fundamental yang terdapat di dalam semua komputer modern dan memiliki keterkaitan dengan mikroprosesor, dan menjadi model komputer yang digunakan sejak 1940-an. Dalam penggunaan kontemporer, memori komputer merujuk kepada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan Random Access Memory atau RAM. Dan kadang-kadang dalam bentuk lainnya yang lebih cepat, tapi dapat menyimpan data secara sementara. Akan tetapi, istilah computer storage sekarang secara umum merujuk kepada media penyimpanan massal yang bisa berupa cakram optis, beberapa bentuk media penyimpanan magnetis seperti halnya hard disk, dan tipe-tipe media penyimpanan lainnya yang lebih lambat ketimbang RAM, tapi memiliki sifat lebih permanen, seperti flash memory. Selanjutnya ada data movement, input-output instruction. Proses data movement ini adalah memindahkan atau dapat dikatakan backup juga data-data dari database yang berupa data, indeks, grants, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang di backup saja. Data movement terdiri dari dua bagian besar yaitu load and upload. Difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri alias isi dari database tersebut. Yang kedua, export import, yaitu memindahkan data secara lengkap mulai dari grand skema dan seluruhnya. Jika dilihat, load tersebut berhubungan dengan import dan upload, berhubungan dengan export. Dan pada upload, hanya satu parameter saja yang dapat berjalan, alias tidak bisa berjalan bersamaan apabila parameternya lebih dari satu. Perlu diperhatikan juga hak akses dalam load dan unload. Import dan export minimal adalah akses slot. Control, task, and branch instruction. Unit kendali, atau dalam bahasa Inggris control unit, adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU, Arithmetic Logical Unit, di dalam CPU tersebut. Output dari CPU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Pada awal-awal desain komputer, CPU diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah untuk didesain. Sekarang, CPU diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan control atau control store. Beberapa word dari mikroprogram dipilih oleh microsequencer dan bit yang datang dari word-word tersebut
akan secara langsung mengontrol bagian-bagian berbeda dari perangkat tersebut, termasuk diantaranya adalah register, ALU, register instruksi, bus, dan peralatan input-output di luar chip. Pada komputer modern, setiap subsistem ini telah memiliki controllernya masing-masing, dengan CPU sebagai pemantaunya atau supervisor. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.